Pendakian Gunung Sangar, Malabar. Ini posisi di seperempat perjalanan, jadi dari kita masuk ke gerbang. Jadi gerbang itu menandakan batas antara ladang masyarakat dengan wilayah perhutani ya. Jadi kalau ini ke arah sana, ke arah atas, di atas ketinggian 1200 itu sudah masuk ke tegakan-tegakan pinus. Pemilikannya adalah hutan produksinya perhutani. Nah nanti setelah ini, kemudian nanti ketemu dengan tempat hutan ya, vegetasi lebat, sudah ke hutan hujan tropis, kemudian mendekati ke arah puncak, sudah mulai agak terbuka. Jadi menandakan ketinggian lebih dari 1500. Yuk, lanjut. Nah ini baru seperempat perjalanan menuju puncak. Jadi setelah tadi melewati di antara ini ya tegakan-tegakan pinus, kita ketemu itu di antara tegakan pinus itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan kopi. Jadi kiri kanan saya, depan belakang ini semuanya perkebunan kopi semuanya, milik rakyat. Dan ini jenisnya adalah varietasnya adalah Arabica. Jadi paling pas lah. Apalagi tanah yang saya injak saat ini adalah tanah-tanah hasil dari kegiatan gunung api ya, yang sudah lapuk. Nah, ini memberikan kesuburan, khususnya untuk perkebunan kopi. Ya ada di lereng Gunung Sangar, khususnya di Malabar bagian selatan. Mantap kopinya. Lanjut ya. Oh, topping ya. Shooting dia mah. Nah ini salah satu berkah dari namanya gunung api itu airnya melimpah, ya melimpah. Jadi ini datang dari atas, jadi barangkali di atas itu ada kondensasi, kemudian airnya menyerap, kemudian setelah itu dihimpun oleh akar-akar air dan kemudian dialirkan lagi. Jadi ini menandakan bahwa sistem ini ya, air di permukaan seperti ini banyak melimpah sekali di daerah-daerah gunung atau tepian puncak, dialirkan sampai ke lereng di bawah, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini luar biasanya berkah namanya gunung api yang ada di Gunung Sangar. Ya. Ini saya ketemu bongkah batu ukuran gede ya. Jadi ini boulder nih. Jadi batuannya batuan vulkanik. Jadi jelas. Ini barangkali ini datangnya dari atas ya, dari kegiatan letusan atau dari bongkah ukuran besar, kemudian setelah erosi, lapuk. Beberapa bongkah-bongkah seperti ini menjadi pecah. Dan kemudian jatuh ke arah lereng dan mengendap ya di daerah sekitar sini. Jadi ini bisa jadi ini adalah miliknya di bagian puncak. Jadi barangkali nanti mendekati puncak ketemu lagi ada bongkah-bongkah batu seperti ini. Dan kemudian di atasnya ditutup oleh lapisan hasil kegiatan letusan gunung api yang lain seperti piroklastik. Kemudian ini bagian dari aliran lavanya gitu kurang lebih. Ya lanjut. Tolong bantu ini, mau saya geser. Ketinggian sekitar 1400. Jadi sekeliling saya ini kiri kanan ya. Kalau tadi itu masuk ke wilayah hutan pinus, kemudian tumbuh-tumbuhan invasif ya, tumbuhan perintis, lamtoro, kemudian juga ada beberapa yang lain. Nah kemudian sudah masuk ke jenis-jenis ilalang seperti ini. Jadi menandakan bahwa vegetasi sudah berubah di ketinggian 1400. Setelah ini nanti ada tumbuhan perdu menjelang ke daerah dataran tinggi atau puncak. Yuk. Bongkah batu ukuran paling gede ya, yang dilihat di sekitar jalur pendakian menuju puncak Sangar. Lihat lewat Citiis ya. Nah ini menarik, dari bongkah batu ini kelihatan sudah tererosi, sudah lapuk ya. Ini sudah sebagian sudah hilang. Jadi ini menandakan bahwa barangkali ini bagian dari bongkah atau endapan lava yang ada di bagian puncak. Kemudian setelah itu tergerus oleh air, diangkut ya, diendapkan di sekitar lereng menuju ke bagian puncak. Besar banget nih. Wah ini lihat, coba kita lihat sini. Gede gitu. Wah lihat. Nah ini teman-teman semuanya, jadi ini kelihatannya bergaris-garis ya. Jadi menandakan ini barangkali tererosi atau lapuk karena akar pohon. Dan tadinya begini ya. Kemudian dia rebah. Ketika begini ditutupi oleh akar. Dilihat ya, ini bekas-bekas groove atau bekas-bekas erosi dari akar. Dan kemudian setelah itu dia longsor barangkali ya, itu dia longsor, kemudian rebah di sini. Jadi ini menandakan bahwa bongkah ini kita sudah dekat menuju puncak. Yuk. Itu ya pada kamarana.
Nah, ini Mang Nanang lagi ngasih lihat ini bagaimana si buah ini dibuka. Ini salah satu buah-buahan perdu yang ada di atas ketinggian 1.500 ya. Ciri khas gunung tropis seperti ini nih. Ya, Mang Nanang, gimana rasanya? Rasanya ada manis-manisnya. Kalau kita mau makan ini untuk survival boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga tubuh kita yang biasanya nggak pernah nerima material kayak gini atau makanan kayak gini akan ngolah. Jadi awal bertemu pasti kalau terlalu banyak untuk bisa sakit perut. Tapi kalau untuk bertahan hidup Ya. boleh dikonsumsi. Ya. Ada gulanya. Nih seperti ini. Pas lah ini. Ini paling banyak daerah tropis. Ya. Bertahan hidup mah. Nah, ini saat ini adalah batas antara ini ya, tanaman perdu yang ke atas ya. Jadi mulai terbuka, jadi menandakan sudah di atas 1.500, mendekati ke 1.700 ya, mendekati puncak. Nah, ini cirinya itu tanamannya sudah berubah, vegetasi sudah berubah. Jadi berbeda dengan vegetasi yang kita lewati di bawah, yaitu mulai dari ladang ya, masyarakat, kemudian masuk ke kawasan hutan produksi perhutani, kemudian setelah itu nanti batas hutan, dan kemudian terakhir kita ketemu dengan tumbuhan-tumbuhan perdu yang didominasi oleh tanaman-tanaman invasif. Ada kaliandra di antaranya, terus kemudian juga ada jenis tumbuhan yang ada di atas puncak seperti ini. Jadi ini sudah menandakan bahwa ini kita sudah mendaki puncak. Dan kemudian ini tanahnya masih tanah lapukan ya. Tanah lapukan, jadi nanti semakin dekat, semakin ke atas kita ketemu dengan bonga-bonga lava ukuran besar. Yuk. Mana stempelnya surat izin teh ya? Mantap. Mantap pemandangannya. Karya ya. Ah, ini posisi mendekati puncak Gunung Sangar. Jadi ini jalannya ciri khas kalau kita mendaki puncak itu mulai terjal ya. Nah, kemudian tadi disusun oleh batuan-batuan lapuk ya. Yang terlihat boulder-boulder ukuran gede. Nah, termasuk ada tanah-tanah ini yang warna hitam ya. Jadi ini dulunya adalah dari hasil kegiatan letusan gunung api, yaitu berupa abunya ya. Ada piroklastik abu ya. Kemudian nanti di ujungnya itu nanti ketemu dengan lapisan berikutnya, ketemu dengan lava. Nah, ini yang lapuk. Jadi ini bikin subur ya. Makanya kenapa daerah gunung itu banyak air, tumbuhan begitu mudah untuk bisa tumbuh ya. Jadi menandakan bahwa ini adalah tempat-tempat yang paling pas, yang memberikan kesuburan luar biasa dari kegiatan gunung api ya. Yuk. Oke. Nah, ini kita sudah ada di puncak Gunung Sangar, ketinggian 1.650-an ya, kurang lebih. Ya, kalau di plakat berapa? 1690, jadi hampir mendekati ke 170. Dan ini adalah puncak Gunung Sangar, jadi di belakang saya ini ada puncak lagi. Nah, ini kalau ke arah kanan saya, ini ada lembah. Ya, ini lembah ini adalah bagian dari sistem gunung api yang namanya adalah sistem api Gunung Citiis. Jadi di bawahnya itu mengalir ada sungai namanya Citiis. Jadi tadi secara teknis kita mendaki melalui jalurnya Citiis sampai puncak Gunung Sangar. Dan sebenarnya bisa lanjut terus. Di belakang saya tidak tertutup ya, tertutup oleh kabut. Jadi itu dari belakang saya ini adalah puncak dari sistem gunung api yang berbeda di Citiis ini. Meskipun satu ini ya, satu sistem gunung api juga yang namanya Gunung Malabar. Nah, ini Citiis, kalau dilihat dari bentuk morfologi atau bentang alamnya itu sendiri, ini adalah dari kegiatan letusan gunung api periode kedua setelah letusan Gunung Malabar. Jadi Malabar dulu terbentuk dengan ukuran sangat lebar sekali, ya sebutnya adalah kaldera karena lebih dari 2 km. Kemudian setelah itu meletuslah gunung generasi kedua adalah Gunung Citiis ini. Begitu kurang lebih. Mantap. Yuk.
Oke, nah ini kita berada di puncak bagian dari sistem gunung apinya Malabar, namanya adalah puncak Gunung Sangar ya. Jadi masyarakat menamainya adalah Gunung Sangar. Jadi ketinggiannya sekitar 1690 ya, hampir 170 meter atas permukaan laut. Jadi persis di belakang saya, ya Kang Yana nanti bisa dilihat, biar dilihatkan. Jadi ini adalah sistem dari kawah Citiis. Ini adalah gunung api generasi yang berikutnya setelah terbentuknya Gunung Malabar. Jadi di balik awan ini kelihatan ada bentang itu ya, bentang alam yang kelihatan seperti memanjang ya, punggungan ya. Nah itu adalah bagian dari punggungan kalderanya Malabar. Jadi kita itu posisinya sekarang ada di arah mana? Arah selatan ke arah utara ya. Dari utara ke arah selatan. Nah ini di belakang saya ini adalah Citiis, ini terbentuk dulu. Kemudian setelah itu meletus gunung api yang kedua dari sistem Gunung Malabar dengan ukuran besar ya, adalah Gunung Malabar. Jadi kalau dilihat dari sistem gunung api ada 2 kali letusan. Gitu. Nah kemudian menariknya kalau dilihat dari sini, lembahan ini seperti ini ya, ada lembahan dalam sekali. Kalau gunung kan membentuk biasanya tertutup ya, karena kan seperti tapal kuda terbuka. Jadi menandakan bahwa ini dulu ada puncak tinggi sekali meletus. Kemudian material itu jatuh, longsor, sebenarnya debris avalanche ke arah mana? Ke arah utara ya, ke arah utara. Kemudian setelah itu meletus kembali. Ya, letusan berikutnya adalah sistem kaldera utamanya itu di Gunung Malabar di puncak itu. Jadi kalau dilihat dari sistem gunung api seperti Gunung Sunda, kan ada Gunung Sunda ya, ada Gunung Burangrang. Nah inilah gunung apinya, ini adalah anak gunung apinya. Gitu. Jadi biasa lah kalau ada gunung api, ada gunung parasitnya. Jadi Citiis ini adalah bagian dari anak gunung apinya sistem gunung api Malabar. Keren lah ini pemandangannya pas. Ya. Posisinya ada persis di punggungan ya, yang menuju puncak meganya itunya. Puncak mega, jadi setelah kita belakang adalah puncak Sangar, melalui jalur yang sangat sempit ini menuju ke puncak mega. Nah ini di sebelah kanan saya ini adalah dataran rendah Bandung ya, dataran tinggi Bandung, cekungan dulunya. Jadi kelihatan ini ada beberapa perbukitan jelas yang terlihat. Yang di ujung sana, sebelah kanan sana ya, itu kelihatan ada gunung-gunung atau perbukitan intrusi. Ya, jadi yang ketemu dengan Lewi Gajah, kemudian ketemu dengan gunung-gunung yang saat ini digali ya. Kemudian kalau ke kanannya sedikit, ini ketemu dengan perbukitan yang memanjang dari mulai Balenda sampai Ciparai. Bukit Cula dan segala macam. Kemudian di belakangnya baru ketemu kota Bandung. Kelihatan ya, lagi bagus sih cuaca. Rezeki anak soleh, bisa lihat kota Bandung dari kejauhan. Top. Nah kemudian yang di ujungnya lagi, setelah menyeberang, tegak lurus dari arah ini kelihatan ada, tapi tertutup awan. Jadi kalau pada saat cerah itu kelihatan. Bentuknya seperti Tangkuban Parahu ya. Seperti perahu yang terbalik, sebenarnya itu Gunung Tangkuban Parahu. Keren. Nah itu yang sebelah kanannya ini kawasan sekitar mana? Sapan ya? Sapan, kemudian masuk ke Ciparai, jadi kelihatan banyak, termasuk Dayakolot ya, jadi kelihatan ada genangan-genangan air. Jadi saat ini kan lagi musim hujan, jadi kelihatan bahwa ini dataran airnya semakin tinggi, jadi menandakan sering banjir. Jadi dari sini ya bisa melihat bahwa ini titik paling rendah itu adalah posisinya di yang banyaknya air itu, di antara Dayakolot, kemudian sedikit Bau Batu bagian selatan ya, sampai batas di daerah Sapan. Keren ya. Ya. Tangan kiri ini adalah boulder ya, boulder ukuran besar. Jadi barangkali ini jatuhan, dan kemudian di bawahnya ini adalah ada sama ya, batuan lava juga. Tapi menarik kan seperti ini ya, berlapis-lapis seperti ini ya. Jadi ini adalah karena kena tekanan. Ketika tekanannya hilang, kemudian dia menjadi berlembar. Itu biasanya itu mendatar lembarnya. Nah itu sebutnya ada kakar lembar yang ditindih oleh boulder ini. Barangkali boulder ini dari tempat lain atau jatuhan kemudian menindih. Nah inilah hasil dari kegiatan letusan gunung api yang ini adalah sistemnya dari Gunung Citiis sebelah kanan saya ini. Yuk. Nah ini di belakang saya ini adalah batu singa ya, menarik ya. Ini sebuah bongkah batu, kemudian bentuknya ya, memang kalau di satu sisi kelihatan seperti batu singa, ada wajahnya.
Jadi barangkali hari ini tidak ketemu ya bentuknya seperti apa, tapi masyarakat menemukan bahwa ini bentuk-bentukan seperti ini menarik, seperti binatang. Tapi dari sisi penjelasan berkaitan dengan kegunung apian, barangkali ini kalau dalam sistem gunung api itu seperti ada dike ya, jadi ada aliran lava yang naik ke atas, kemudian dia membeku menjadi dike ya. Nah ini kemudian muncul yang hanya ada di bawah permukaan. Nah tadi waktu kita berjalan dari arah Puncak Sanggar naik ke arah sini, ini adalah batuannya batuan blok-blok lava semua seperti ini. Jadi kita tuh persis jalan di ini ya, di punggungannya. Kemudian di sebelah kanan saya atau ke arah timur ini adalah lembah yang sangat dalam. Diapit ya, ada 2 lembah. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah dari sisa kegiatan letusan gunung api, kemudian dia roboh atau diberi avalanche ke arah utara. Jadi inilah sistem gunung apinya City East. Kemudian di belakang saya, ke arah puncak lagi ke atas, itu ada sistem lagi. Ukurannya lebih besar dari kawah ya, seperti kalderanya Malabar. Jadi 2 kali letusan lah kurang lebih seperti itu. Nah ini batuan ini menandakan bahwa ini adalah seperti dike ya, intrusi dari bawah kemudian muncul di permukaan. Karena batuannya keras, ya tidak lapuk, jadi muncul seperti ini. Nah bro, yuk lebih dekat. Jadi ini di hadapan sebuah boulder, ya ini buka buatan lava Kang Nanang nih. Yang punyanya sistemnya CTIS ya, kan ini adalah kawahnya CTIS ya, jadi ini adalah bagian dari kawahnya CTIS. Sistem dari gunung api namanya Malabar. Nah ini kan ketemu ya, ada rekan-rekan seperti ini, jadi ini formasi sebutnya. Ini terbentuk karena proses pelapukan, ya karena dulunya itu memang ada seperti ini. Ya tebal ya, tebal kemudian masif ya, tapi karena ada pemanasan, pendinginan, berulang-ulang ya, akhirnya menjadi membentuk rekan-rekan seperti ini. Ini biasa di alam seperti ini prosesnya pelapukan. Di pelapukan pada batuannya batuan beku, vulkaniknya Gunung Malabar. Dan saya borak naik ada di puncak antara Gunung Sanggar dengan puncak Meganya yang di atas itu ya. Jadi kita di tengah-tengahnya. Jadi nyatanya ya batu-batu seperti ini dari mana datangnya? Rupanya ini adalah batuan-batuan vulkanik seperti ini yang membangun punggungan ini ya, punggungan dari mulai Sagara sampai ke arah sana, ke arah puncak. Nah kemudian kalau di atas itu ada kerucut ya, kerucut di atas. Kemudian di sebelah kanan saya atau sebelah kiri di layar ini kelihatan ada 2 kerucut. Jadi bisa dibayangkan bahwa dulu di 2 kerucut ini bersambung, ada puncaknya. Nah, si puncak ini yang sebut adalah Gunung Citis tadi. Gunung ini meletus, ini adalah buktinya ke arah sana. Ya, jatuhannya ke arah sana, arahnya arah letusannya, sejebrinya ke arah sana. Kemudian berikutnya meletuslah gunung yang kedua, yaitu Gunung Malabar. Jadi Gunung Malabar itu di balik puncak ini, kalau kita naik ke atas, ada lagi melingkar begini teh, gede pisan, lebih dari 2 kilo. Yang disebutnya adalah kaldera. Jadi inilah sistem gunung api Malabar, gunung api tua, yang ada di bagian selatan. Kemudian yang aktivitas vulkanismenya itu sudah bergeser. Selatan udah selesai, udah habis. Jadi geser Pangandaran ke arah utara. Di utara nanti ketemu ada Gunung Tangkuban Parahu, ada sejajar dengan Papandayan, ya, terus kemudian Gunung Gede, Gunung Salak dan seterusnya. Itulah gunung api yang umur paling muda, yang masih bisa kita saksikan kegiatan letusan gunung apinya. Berarti usianya ini lebih tua daripada gunung yang di utara gitu? Ya ini lebih tua. Jadi kalau gunung api kan pernah ke Pangalengan ya? Pernah ke Pangalengan kan? Pangalengan yang mau ke pantai selatan, kalau naik dulu ke atas, nah itulah jajaran gunung api yang generasi pertamanya ini. Itu dulu kakeknya, ini adalah anaknya, cucunya ada di Gunung Tangkuban Parahu. Jadi 3 berlapis-lapis gunung-gunungnya. Ini lebih tua daripada gunung. Ya, jadi lebih tua gunung apinya secara usianya. Oke.